Selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering banget kita alami tapi mungkin nggak sadar. Soal kemungkinan atau probabilitas. Anda mungkin ngerasa udah cukup rasional nih, tapi sumber kita hari ini, khususnya bab 26, judulnya menarik banget. Mengapa Anda akan segera bermain Mega Trillions? Pengabaian probabilitas. Ternyata otak kita ini punya kesulitan intuitif gitu loh soal ini. Coba deh bayangin gini, ada dua permainan ya kan? Satu hadiahnya 10 juta dolar, tapi peluangnya kecil banget, 1 banding 100 juta. Satunya lagi hadiahnya mungkin cuma 10.000 dolar, tapi peluangnya jauh lebih masuk akal, 1 banding 10.000. Nah, Anda kira-kira lebih tertarik yang mana? Kebanyakan orang jujur aja pasti langsung lihat angka 10 juta dolarnya itu kan? Iya, betul. Langsung kebayang gedenya hadiah. Ada hal kemungkinannya, aduh jauh banget. Nah ini persis kayak judul bab tadi, kita tergoda main Mega Trillions. Nah, ini dia. Itu contoh klasik banget dari apa yang disebut pengabaian probabilitas atau neglect of probability. Kita ini secara alami cenderung lebih fokus ke besarnya dampak atau magnitude suatu kejadian, ya kayak hadiah lotre tadi, dibandingin sama kemungkinannya kejadian itu beneran terjadi atau likelihood-nya. Jadi kita agak susah gitu secara intuitif membedakan resiko yang super duper kecil, kayak 1 banding 100 juta itu, sama resiko yang ya kecil aja, 1 banding 10.000. Rasanya sama-sama kecil aja gitu. Ada eksperimen menarik nih soal ini. Jadi orang diminta bayangin bakal kena setrum listrik gitu. Ternyata tingkat cemas mereka itu lebih dipengaruhi sama seberapa kuat setruman yang dibayangin, bukan sama seberapa besar kemungkinan mereka bakal kena setrum. Mau kemungkinannya 50% atau cuma 5%, cemasnya bisa jadi mirip-mirip aja, selama bayangan rasa sakitnya itu sama kuatnya. Ini nunjukin fokus kita ya ke dampak, bukan ke angka probabilitasnya. Wah menarik banget ini. Jadi benar ya, kita kayaknya emang secara naluriah kurang peka sama angka probabilitas itu sendiri. Fokusnya lebih ke, wow hadiahnya gede, atau aduh pasti sakit banget gitu ya. Bukan ke, berapa sih peluangnya? Tepat sekali. Respons emosional kita itu kuat banget kebesaran dampaknya. Entah itu positif atau negatif, tapi angka probabilitasnya sendiri itu kayak lewat gitu aja. Kecuali, nah ini dia, kecuali probabilitasnya 0. Risiko 0% itu rasanya beda banget secara psikologis dibanding risiko 1% misalnya. Padahal kan secara statistik bedanya tipis banget ya. Oh, jadi ada pengecualiannya di angka 0 itu ya? Iya, dan ketidakpekaan kita sama angka probabilitas, kecuali pas 0 ini, memunculkan bias lain lagi, namanya bias risiko 0 atau zero risk bias. Contohnya gini deh, ada studi soal program pembersihan sungai misalnya. Ada dua pilihan metode. Metode A bisa ngurangin risiko kematian karena air tercemar dari 5% jadi 2%. Turun 3% poin kan? Metode B, ngurangin risiko dari 1% jadi 0%. Turunnya cuma 1% poin. Kalau lihat penurunannya, lebih besar ya, 3% dibanding 1%. Betul, tapi coba tebak, mana yang lebih banyak dipilih orang? Kebanyakan milih B. Loh, kok bisa? Padahal akan nurunin risikonya lebih banyak. Nah, itu dia bias risiko 0 bekerja. Orang lebih suka opsi yang menghilangkan risiko sama sekali, jadi 0%, meskipun penurunannya lebih kecil. Rasa aman absolut dari 0% itu kayaknya mahal harganya buat kita secara psikologis. Padahal, metode A itu 3 kali lebih efektif loh dalam menyelamatkan nyawa secara jumlah. Oke, saya mulai nangkep polanya. Jadi pengabaian probabilitas sama bias resiko 0 ini, bisa bikin kita salah ambil keputusan dong ya dalam hidup sehari-hari? Pasti. Jelas banget. Kita bisa aja misalnya jadi terlalu berani investasi di startup yang kelihatannya menjanjikan banget, keuntungannya wah gitu. Tapi kita nggak benar-benar ngitung atau nimbang peluang suksesnya yang mungkin kecil banget. Kita cuma fokus ke potensi hasilnya. Atau contoh lain yang sering terjadi nih. Habis dengar berita ada kecelakaan pesawat, jadi takut terbang. Sampai batalin tiket mungkin. Iya, sering dengar yang kayak gitu. Padahal kan, probabilitas kecelakaan pesawat itu udah dari sananya kecil banget. Satu kejadian meskipun tragis, nggak mengubah statistik keseluruhannya secara signifikan. Tapi emosi kita yang bicara, bayangan kejadiannya itu yang kuat, bukan analisis probabilitasnya.
Jadi intinya buat Anda yang dengerin nih, kita perlu lebih sadar ya pas bikin keputusan yang ada risikonya. Kita cenderung melebih-lebihkan resiko kejadian yang heboh, yang masuk berita gitu. Kecelakaan pesawat, serangan teroris misalnya. Dan sebaliknya, kita malah meremehkan resiko yang sebenarnya lebih mungkin terjadi, tapi kesannya biasa aja atau membosankan. Kayak resiko kena diabetes, penyakit jantung, kanker perut gitu-gitu. Padahal secara statistik itu jauh lebih mengancam. Jadi kita fokusnya ke cerita yang dramatis ya, bukan ke angka kuantitatifnya. Pemahaman intuitif kita soal probabilitas ini ternyata kurang bisa diandalkan ya. Iya, bener banget. Dan yang menarik kan, gimana bias ini akhirnya ngebentuk cara kita ngelihat dunia dan bikin keputusan tiap hari. Mulai dari milih investasi, sampai milih gaya hidup atau keputusan kesehatan. Kita menilai ancaman dan peluang itu seringkali berdasarkan perasaan, emosi, bukan berdasarkan angka yang sebenarnya. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Dalam keputusan apa aja yang baru-baru ini Anda buat, entah itu besar atau kecil, ada nggak kemungkinan Anda itu lebih terpengaruh sama besarnya potensi hasil, baik itu untung gede atau rugi besar, ketimbang mikirin seberapa besar sih kemungkinan realistisnya hal itu bakal kejadian? Ini jadi bahan refleksi yang menarik ya, untuk kita pikirkan lebih lanjut.